Selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya karena sudah disempatkan mendampingi kami dalam kajian studi agama-agama. Ya. Di sini kami kan dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang mendapatkan tugas untuk melakukan kajian studi agama, khususnya agama Buddha. Nah, pada kesempatan ini kami ditemani oleh kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Sehati. Ditemani oleh kakak Sehati. Bagaimana kami di sini nanti akan mengupas lah atau mengetahui tentang sisi-sisi agama Buddha yang nantinya akan dipaparkan oleh kakak Sehati, yang akan menambah pengetahuan kita, hasanah pengetahuan kita tentang agama Buddha. Begitu ya Kak? Nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan lah untuk memantik kakak Sehati agar bisa memberikan paparan tentang bagaimana itu agama Buddha dan lain-lainnya. Kita langsung saja ke pembahasannya Kak, mempersingkat waktu. Saya di sini itu tertarik dengan agama Buddha. Pertama kali ya mendengar kata Buddha itu pasti mindset kita, pandangan kita, paradigma kita itu akan adanya candi ya Kak. Kalau di Indonesia bisa dibilang agama Buddha itu sudah agama yang tua atau terdahulu ya Kak. Kalau secara kultural itu sudah memberikan warna corak peradaban di dalam peradaban Indonesia. Kalau secara historis kembali ke awal bahwa agama Buddha ini telah memberikan atau meninggalkan sejarah manuskrip kuno dan bangunan sejarah, salah satunya candi tadi. Sehingga orang awam yang mengenal agama Buddha pasti pandangan pertama akan adanya candi, begitu ya Kak? Terus saya juga tertarik di sini. Yang pertama harus diketahui khususnya adalah sejarah dari agama Buddha ini. Maka dari itu nanti saya akan tanyakan kepada kakak Sehati, bagaimana sejarah awal dari agama Buddha ini Kak? Sejarah agama Buddha di Indonesia ini. Iya, khususnya di Indonesia. Jadi kalau yang saya tahu, sejarah agama Buddha Indonesia itu ya dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya kayak perdagangan gitu. Nah, ada juga dari kayak perpaduan budaya-budaya seperti itu. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan, masuknya itu tadi kayak ada yang dalam bentuk candi, nah, seperti itu. Kalau yang ada yang dulu namanya itu Guru Icing ya kalau tidak salah, itu dulu masuk tahun berapa itu, nah terus kemudian membabarkan agama Buddha. Kemudian ada severalnya juga dulu kalau nggak salah di Sumatera. Nah, kemudian setelah itu berkembang seperti itu. Berarti bisa dikatakan awal mula kiranya agama Buddha masuk ke Indonesia itu lebih terfokus kepada jalur perdagangan ya Kak? Ya, dulu ada jalur perdagangan seperti itu. Soalnya dan ada berita-berita tentang yang membuktikan tentang masuknya agama Buddha ke Indonesia. Ya. Nah itu kita masuk lagi ke ranah yang lebih dalam Kak. Kalau tokoh umumnya yang sangat berpengaruh khususnya Kak, letak pertama di Indonesia, di general global Kak, seluruh dunia intinya. Seluruh dunia. Awal mula agama Buddhanya itu. Iya. Ya, awal mulanya itu namanya Pangeran Siddhartha itu. Siddhartha Gautama. Ya, Siddhartha Gautama, putra dari Raja Suddhodana dan Dewi Mahamaya, dulu di kerajaan Kapilawastu India. Nah, itu lahir di India, kemudian lahirnya itu tahun berapa ya? Agak lupa. Kemudian mencapai penerangan sempurna itu pada umur 45 tahun, kemudian membabarkan damanya selama 45 tahun. Juga kemudian meninggalnya mencapai penerangan sempurnanya umur 35, kemudian membabarkan damanya 45 tahun, meninggal pada usia 80 tahun. Kiranya saya memberikan kesimpulan sebelum masuk ke ranah yang dalam. Berarti bisa dikatakan tokoh pentingnya adalah Siddhartha Gautama ya Kak. Kita masuk lagi ya Kak. Ya. Kalau nama tempat ibadahnya Kak? Tempat ibadah umat Buddha. Iya. Itu namanya ada wihara sama cetia. Kalau wihara itu disebut wihara, ada untuk tempat wisata bakti namanya Dhammasala, ini namanya Dhammasala. Kemudian ada kuti. Kuti itu tempat tinggal biku.
Nah, itu sudah disebut wihara. Nah, kalau cetia itu hanya dhammasala saja, tidak ada kutinya, itu disebut cetia. Juga ya Kak. Ya, Bagaimana tapi khusus? ke wihara masing-masing. Kalau di dalam agama itu kan biasanya itu ada namanya special day ya Kak, atau Ya. hari teristimewanya. Nah, kalau di agama Buddha itu hari apa dan biasanya dari jemaat atau umat Buddha ini melakukan kegiatan apa? Jadi kalau di agama Buddha itu ada hari-hari peringatan ya. Itu ada 4. Ada 4. Yang pertama ada Magha Puja. Itu bulan Februari biasanya. Itu memperingati dahulunya itu berkumpulnya 2.500 biku yang datang tanpa diundang menghadap kepada Sang Buddha. Nah, tadinya itu kan masih umat awam. Kemudian ditabiskan secara bersamaan 2.500 biku itu dengan ucapan biku. Kemudian mengulang Sang Buddha membabarkan dhamma tentang Owada Patimokkha. Kemudian ada Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak itu memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha. Kemudian petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Jadi saat Pangeran Siddhartha meninggalkan keduniawian itu disebut petapa Gautama, meninggalkan keduniawian itu dan mencapai penerangan sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, parinibbananya Sang Buddha. Kenapa disebut parinibbana, tidak meninggal atau wafat? Karena dalam agama Buddha, kalau seseorang sudah mencapai penerangan sempurna, mencapai arhat itu meninggalnya parinibbana, tidak lahir kembali. Mungkin pernah mendengar istilah reinkarnasi. Iya, kebangkitan kembali. Lahir kembali. Nah, kalau dalam agama Buddha itu namanya punargawa, lahir kembali. Nah, Sang Buddha karena sudah mencapai penerangan sempurna, tidak lahir kembali. Bukan pada diri kita bahwa di dalam agama itu sejatinya adalah mengajarkan tentang kebaikan, bukan mengajarkan tentang kekerasan. Kalau adanya kekerasan itu bukan berasal dari agama, tapi bagaimana pemahaman kita yang salah terhadap agama gitu ya Kak. Ya. Demikian ngobrol santai ya Kak. Ya. Pada sore hari ini dengan kakak sehati tentang mengulas tentang agama Buddha. Maka dari itu kita cukupkan dari sini. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya ya Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan silahkan nanti dicek lagi informasi-informasinya karena ya saya masih umat awam yang banyak kesalahan. Terima kasih Kak. Informasinya masih terbatas. Jadi nanti bisa mencari dari sumber-sumber lain yang tentunya lebih lebih menarik untuk dibahas. Dari kakak juga menarik.